Jadi untuk Anda yang memiliki keluarga ataupun Anda sendiri masih memiliki psikis yang tidak stabil, tidak disarankan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena terkait dengan bagaimana kapasitas Anda untuk mengendalikan emosi dan kapasitas Anda ketika Anda mengelola fokus dan juga kemampuan berpikir Anda. Bagaimana ketika nanti ketemu dengan situasi yang tidak mungkin di luar kontrol Anda ataupun situasi-situasi yang membahayakan. Oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Siwi, psikolog dari Rehabilitasi Jiwa dan Nafsa Tirto Jiwo dari Provinsi Jawa Tengah, dari Kota Purworejo. Jadi ketemu lagi di sini. Jangan lupa tonton terus tayangan kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan-tayangan kami agar Anda semua memiliki pemahaman yang benar dan memiliki referensi yang baik tentang kesehatan jiwa dan juga penanganan gangguan mental. Hari ini kita akan berbicara tentang seberapa amankah orang-orang dengan ODGJ untuk mengemudikan kendaraan bermotor, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa ODGJ ini dalam kondisi yang biasa, ketika fase akutnya tidak muncul, mereka adalah orang-orang yang terlihat biasa-biasa aja. Tetapi ketika fase akut itu muncul, mereka akan ada gangguan emosional, halusinasi, dan juga mungkin waham, ya. Jadi kita akan bahas bersama tentang fase akut pada ODGJ yang bisa saja tiba-tiba muncul, ya, di mana kondisi-kondisi di fase akut ini akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang menggambarkan bahwa kondisi kejiwaannya dalam kondisi yang tidak baik, ya. Jadi yang sering terjadi adalah ODGJ memiliki halusinasi. Halusinasi ini adalah mereka melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu tapi sebetulnya tidak ada, dan di pencerapan indera mereka ada tapi sebetulnya secara nyata tidak ada. Terus selanjutnya adalah adanya waham, ya. Waham itu apa yang mereka yakini atas dirinya, gitu, ya. Selanjutnya, kalaupun tidak muncul hal-hal demikian, kondisi emosional pada ODGJ yang bisa naik turun dalam fase akut ini akan membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain ketika misalnya ketika dia sedang mengendarai kendaraan roda 4 dan ketika muncul stimulus saja atau rangsangan yang membuat dia menimbulkan emosi, ini akan berbahaya ketika tiba-tiba muncul fase akut, ya. Artinya di sini pengendalian dirinya sendiri terhadap kondisinya itu yang membuat mereka akan sulit untuk mengontrol dirinya, ya. Jadi secara mereka tetap memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupannya, ya. Tetapi kita semua harus bisa mendampingi mereka untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsi itu dengan baik. Artinya fungsi-fungsi yang sesuai dengan tujuan atau manfaat yang hendak dicapai, tetapi itu juga tidak membahayakan, ya. Karena kondisi-kondisi yang membahayakan ini tentunya harus dihindari supaya tidak ada kondisi-kondisi ikutan atau efek yang terjadi dari kondisi pasien-pasien ODGJ, ya. Jadi tetap optimis bahwa ODGJ akan membaik, ODGJ akan bisa berfungsi sesuai potensinya. Tetapi kita pendamping ODGJ ataupun kita yang memiliki memiliki space terdekat atau memiliki hubungan-hubungan yang bisa dekat dengan mereka, bisa memilihkan kegiatan-kegiatan atau keputusan-keputusan baik yang bisa dilaksanakan oleh ODGJ sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Sementara untuk
mengemudikan kendaraan bermotor ini diperlukan fokus, kecerdasan emosi, dan juga kemampuan untuk kognitifnya ya. Seperti kita tahu bahwa ketika kita ada di jalan besar, sehingga kita akan ketemu dengan situasi macet, orang dengan mohon maaf, orang tanpa gejala atau gangguan pun bisa saja menjadi emosi ya, apalagi orang-orang dengan ODGJ ya. Jadi seberapa aman, saya sampaikan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak aman mengendarakan kendaraan bermotor ya. Jadi seperti yang kita temui saat ini untuk pengurusan driving license atau SIM ya, ini perlu tes psikologi. Kenapa seperti itu ya? Karena dari pihak pemberi lisensi ini akan benar-benar mendapatkan jaminan bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki gangguan-gangguan yang bisa saja membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain ketika mereka mengendarai kendaraan bermotor ya. Jadi untuk Anda yang memiliki keluarga ataupun Anda sendiri masih memiliki psikis yang tidak stabil, tidak disarankan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena terkait dengan bagaimana kapasitas Anda untuk mengendalikan emosi dan kapasitas Anda ketika Anda mengelola fokus dan juga kemampuan berpikir Anda. Bagaimana ketika nanti ketemu dengan situasi yang tidak mungkin di luar kontrol Anda ataupun situasi-situasi yang membahayakan. Oke ya, ini tentang kendaraan roda 4 dan juga tentu kendaraan roda 2 pun demikian ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa dia akan memiliki fase-fase yang tidak stabil ya. Jadi mereka yang dalam fase pemulihan pun diharapkan untuk tidak mengendarai. Karena apa? Karena bisa saja kondisi ketika fase akutnya dia muncul sehingga di luar kontrol dirinya, sehingga akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang aman bagaimana gitu ya? Ya, yang aman adalah kendaraan yang tidak bermotor ya. Jadi yang aman untuk jarak dekat adalah bisa menggunakan sepeda ataupun ketika jarak jauh tentu dengan orang lain, sehingga orang dengan gangguan jiwa ini adalah mereka passenger atau mereka penumpang saja. Oke ya teman-teman, itulah tadi tentang bagaimana keamanannya, karena kita semua harus waspada dengan perubahan yang semakin seperti sekarang ini, kepadatan lalu lintas dan juga tipe-tipe kendaraan yang bermacam-macam ya. Kita harus menjaga diri sendiri ataupun menjaga orang lain dengan membimbing orang-orang dengan ODGJ untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Oke teman-teman, begitu saya tekankan sekali lagi bahwa ODGJ keadaannya bisa saja tidak stabil. Jadi untuk mereka bisa mengendarai kendaraan bermotor dan kendaraan roda 4 itu tidak disarankan, apalagi untuk memenuhi lisensi mengemudi harus dengan tes psikologi, karena dengan tes psikologi ini akan terlihat bagaimana kondisi kejiwaannya, apakah dia dalam kondisi stabil atau tidak, sehingga apakah mereka diperbolehkan atau layak untuk mengendarai atau tidak. Oke teman-teman, itu dari saya. Semoga ini akan memberikan pemahaman kepada Anda bahwa betapa pentingnya kesehatan jiwa untuk kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.